Di dalam Islam kita mengenal tingkatan dalam Islam itulah Islam atau iman, Islam dan ihsan. Kalau dalam ilmu tasawuf dikenal dengan istilah syariat, hakikat, dan juga syariat, makrifat, hakikat. Ada empat itu ya. Di dalam Islam cara awal yang dikenal dengan istilah iman, Islam dan ihsan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Entah Allah akan menakatau fa'ilam takutau fa'innahu ya'aka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Dan toh kalau kita tidak bisa melihat, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat kepada kita semuanya. Di dalam kitab Fathul Majid, dalam kitab Tauhid dan Fathul Majid, itu ada sekitar 60 halaman membahas tentang makna la ilaha illallah. Kalau kita buka, kita baca di sana. Maka di sini betapa pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan kita sering mendengar miftahul jannah la ilaha illallah. Secara garis besar Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sebetulnya kita sudah memegang kuncinya surga. Dan sudah dipastikan kita semuanya nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah punya kuncinya. Sedang kunci neraka itu tidak punya. Mana mungkin kita akan masuk neraka kalau kita tidak punya kuncinya. Tapi kita punya kuncinya surga, yaitu la ilaha illallah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, syarat dalam mengucapkan dua kalimat syahadat yang kita baca dalam kitab Tauhid adalah yang pertama adalah al-ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sudah dipastikan sebelum kita menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu posisi kita sebagai hamba dan juga siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika Rasulullah SAW diutus di Mekah dulu, di awal-awal beliau diutus di kota Mekah, itu banyak sekali masyarakat Quraisy atau kota bangsa Arab itu menolak dengan kehadiran Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepribadian Rasulullah, termasuk beliau dibilang al-amin dan dapat dipercaya. Dan begitu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada usia 40 tahun, banyak yang menerima dan menolaknya. Karena keyakinan mereka, adat istiadat mereka bangsa Quraisy pada waktu itu sudah menancap di dalam diri mereka. Sehingga ketika Allah diutus, Rasulullah SAW diutus, maka banyak yang menolaknya. Maksudnya pengetahuan tentang kalimat la ilaha illallah, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya, mengetahui itu wajib hukumnya. Sehingga saat mengucapkan dua kalimat syahadat yang pertama ini adalah tentang ilmu, tahu dulu siapa Allah. Sehingga ketika kita sudah mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kemantapan di dalam diri kita, semua memberikan keyakinan di dalam diri kita, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam diri kita. Sehingga inilah yang akan membuat diri kita itu semakin yakin ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita sholat pun kita akan merasa nyaman, kita merasa tentram di dalamnya. Maka di sana kita baca, kita tahu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Bahwa salat ketika kita makna, kita faham betul ya,
posisi kita sebagai hamba, kita mengabdi kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah, maka sholat itu menjadi salah kunci utama kita untuk bisa meningkatkan perbuatan-perbuatan yang keji dan murka. Kenapa orang yang sholat kemudian masih berbuat maksiat, masih berbuat mungkar? Karena tidak memahami makna sholat itu sendiri, tidak memahami makna ibadah itu sendiri. Maka kunci utamanya ya sekalian, mari kita sering belajar, kita belajar dan belajar terus, karena belajar itu tidak ada habisnya. Kita sering mendengarkan kajian, kita sering mendengarkan ceramah, karena ini akan memberikan dampak luar biasa pada diri kita. Maka jangan sampai dalam tumbuh dalam diri kita lebih faham terhadap orang yang mengucapkannya, orang yang bernama itu. Ada dalam sebuah kata mutiara disebutkan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Karena kalau kita sudah merasa bisa, itu tandanya pintu hati kita tertutup untuk mendapatkan ilmu. Bapak sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sedikit tentang apa, dan semoga kita